Di sini saya akan membahas sedikit terkait public speaking. Apa sih hubungan seorang mahasiswa baru dengan public speaking dan korelasinya dengan dakwah? Saat kita bicara tentang public speaking, biasanya kita akan ingat kepada orang yang ceramah, orasi, atau memimpin forum. Itu sih yang tertanam di mindset kita, itu public speaking. Namun itu tepat tapi kurang gitu. Nah, terus apa dong public speaking yang benar? Maksudnya yang bagus itu seperti apa? Nah, public speaking itu sebenarnya sederhananya apapun bentuk komunikasi yang kita bangun kepada seseorang dengan tujuan menyampaikan informasi, nah itu public speaking. Misal teman-teman lagi bicara sama sahabat nama sahabatnya Udin. Saya bicara dengan Udin, saya bicara dengan sangat baik dan lancar, itu public speaking juga. Atau teman-teman bicara sama dosen, public speaking juga. Termasuk salah satunya ya tadi berbicara di depan umum, orasi, jadi MC, ngisi materi, itu semua public speaking. Terus apa sih korelasinya antara public speaking dan mahasiswa baru, dan kenapa bagi mahasiswa baru penting untuk belajar public speaking? Secara singkatnya ada 3 alasan. Yang pertama, karena teman-teman mahasiswa baru itu biasanya ada namanya itu ospek kampus, terutama yang di teknik nih, saya kan teknik ya. Nah itu sering kakak tingkat itu bilang seperti ini, bagaimana teman-teman kalian, kenapa yang harus sedikit? Kesalahan mahasiswa baru itu rata-rata diam. Itu kesalahan, kenapa? Karena kalau kita diam, maka ya kakak tingkatnya akan semakin ngegas kita. Kenapa kalian diam? Katanya satu angkatan, kok nggak kenal gitu, seperti itu. Nah itu alasan kenapa kita penting public speaking. Saat ditanya seperti itu, kita berani menjawab. Saya Raihan dari gugus 3, teman saya ada 3 orang sakit kak, jadi sudah melapor ke panitia. Nah, dengan kita bicara seperti itu, menyampaikan, maka kita akan berkurang tekanan yang diberikan oleh kakak tingkat. Nah, itu alasan pertama kenapa kita penting public speaking bagi mahasiswa baru. Nah, yang kedua alasannya, bagi teman-teman yang berkuliah di universitas atau institut, itu kan agak sedikit berbeda ya dengan sekolah SMA, SMK, SMU atau sebagainya. Bedanya apa? Kalau mata kuliah jurusan ya teman-teman jurusan. Tapi kalau teman-teman mengambil mata kuliah umum seperti agama, mungkin bahasa Inggris, saat kuliah itu masuk yang ke dalam kelas itu berbagai jurusan orangnya. Nah, saat berbagai jurusan kan rata-rata kan kita nggak terlalu kenal ya. Nah, ada orang-orang yang itu toksik, dimana saat kita itu ingin tampil menyampaikan pendapat atau presentasi, itu orang-orang nggak suka sama kita gitu. Ini anaknya kenapa? Sok pintar gitu. Bahkan ada yang memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menjatuhkan kita. Nah itu. Jadi saat teman-teman public speakingnya bagus, maka teman-teman akan mudah melawan atau menangkal orang-orang toksik tadi. Sedangkan kalau orang-orang public speakingnya agak bagus, dia langsung kena mentalnya kena, langsung diam, ngedown. Habis itu nggak berani tampil lagi, nggak berani presentasi ke depan lagi. Nah itu kesalahan. Itu alasan kenapa teman-teman penting belajar public speaking bagi mahasiswa baru. Yang ketiga alasannya, yang ketiga ini lebih tepatnya untuk teman-teman yang ingin aktif di Ormawa, organisasi mahasiswa kampus maupun eksternal, baik itu seperti BEM, ada DPM, kemudian ada ya banyak sih himpunan dan sebagainya. Nah, teman-teman di sana perlu public speaking, karena kita sebagai mahasiswa itu saat masuk organisasi nggak mungkin kita diam-diam doang kan, duduk rapat diam-diam nggak jelas gitu, nggak mungkin seperti itu. Jadi di sini teman-teman diminta untuk berani memberikan pendapat, apalagi teman-teman diamanahi sebagai ketua pelaksana tugas, pelaksana acara, itu penting. Memimpin rapat penting, berbicara di depan umum. Atau teman-teman yang aktif diminta jadi SC suatu acara, mengonsep acara yang besar, itu penting memberikan pendapat. Bantah saja kalau tidak tepat menurut kita.
seperti itu. Itu 3 alasan kenapa bagi mahasiswa baru penting public speaking. Saya ulangi, yang pertama tadi karena rata-rata di kampus timing kita ada ospek. Nah, ospek itu menuntut kita untuk berbicara gitu, berbicara, menyampaikan pendapat. Yang kedua, karena teman-teman yang kuliah di universitas atau institut itu kalau mata kuliahnya mata kuliah umum biasanya gabung dari berbagai jurusan. Dari situ kita harus berani menyiapkan mental, tampil dengan baik sehingga kita tidak dijatuhkan oleh orang toksik tadi. Nah, yang ketiga itu bagi teman-teman yang ingin aktif di organisasi apapun itu penting karena teman-teman akan memimpin, akan memberikan pendapat teman-teman yang akan bermanfaat bagi organisasi teman-teman. Itu 3 alasan. Nah, terus hubungannya sama dakwah apa? Ya, kalau kita bicara dakwah kan rata-rata yang kita pikir bagi sama kita itu ya orang ceramah, orang khotbah, macam-macam. Tapi kita sebagai seorang mahasiswa itu juga punya tuntutan, bukan tuntutan sih. Harusnya kita mahasiswa itu, apalagi yang muslim, itu kesempatan untuk berdakwah kepada teman-teman kita. Kan nggak mungkin ustaz-ustaznya datang ke kampus gitu berkata nggak melalui kita. Jadi sanalah kesempatan kita berdakwah, apalagi dalam organisasi. Misal ada rapat panitia ospek. Dalam susunan acara yang dibentuk oleh panitia, jadwalnya bentrok sama jadwal sholat. Kita sebagai mahasiswa muslim harus berani memberikan pendapat dengan baik dan benar. Gitu. Saya Raihan izin berpendapat. Gitu. Mohon maaf, jadwal yang kita bikin bentrok dengan jadwal sholat. Mungkin bisa disesuaikan lagi, dimajukan sedikit jadwalnya untuk menghindari bentrok dengan sholat. Itu contohnya. Jadi teman-teman saat public speaking teman-teman itu bagus, maka teman-teman akan berani menyampaikan pendapat yang benar. Yang salah satu bentuk dakwah. Jangan teman-teman diam aja karena takut, gak berani bicara depan umum, takut diam, wes sholat dilindas wes gitu. Jangan seperti itu. Itu kenapa seorang mahasiswa itu yang apalagi aktif dakwah sekolah dan sebagainya, itu penting belajar public speaking. Itu sih sederhana kenapa seorang mahasiswa baru dan aktivis dakwah itu penting menguasai public speaking. Terus ada beberapa pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada saya. Nah, bagaimana sih caranya saat kita itu diminta tampil ke depan, baik itu sebagai MC acara, mungkin yang di himpunannya ada webinar, zaman sekarang webinar macam-macam webinarnya, minta jadi MC. Gimana cara kita itu pede dan berani gitu. Nah, saya ada beberapa tips. Yang pertama, teman-teman harus persiapan. Nah, apa aja teman-teman persiapan? Ya, misalnya webinar teknologi, bagaimana membuat polusi udara berkurang, contoh gitu. Nah, teman-teman harus mencari tahu hal seperti itu, apa saja yang secara umum nanti pembahasannya seperti apa, kemudian pematerinya siapa dan latar belakangnya siapa. Dan kemudian yang ketiga, teman-teman harus mencari tahu audiensnya siapa saja. Itu penting. Jangan sampai nanti audiensnya itu ya masih dosen-dosen, banyak dosen. Teman-teman bicara seolah-olah ya sama besar. Nah, itu kan nggak etis ya. Nah, itu. Jadi yang pertama, caranya itu persiapan. Yang mana persiapan mencari tahu seperti webinar. Yang kedua, teman-teman itu latihan. Nah, latihan itu mungkin sebelum acara, teman-teman di kamar latihan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Seperti itu. Ya pura-pura aja kita lagi mimpin acara gitu. Perlu latihan. Tidak cuma webinar. Nah, semua apapun kegiatan yang ada public speaking di sana, mau itu presentasi di kelas, mau rapat, simulasikan sendiri. Fungsinya apa? Biar kita ada persiapan. Tidak grogi saat kita itu disudutkan oleh orang-orang toksik tadi gitu. Jadi teman-teman di sini ada persiapan bagus dan kuat. Kemudian ada yang bertanya lagi. Kalau di kelas kan, kadang-kadang saat presentasi itu kita ragu-ragu. Nah, kadang ragu, sungkan gitu. Gimana sih tipsnya biar kita itu berani? Nah, kalau saya pribadi, tipsnya itu sederhana. Yaitu dari diri sendiri. Kita tanamkan dalam diri kita, saya bisa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Nah, itu. Ketika ada pemikiran bahwa kita itu takut untuk tampil, itu dihilangkan, ditekan dengan pemikiran saya bisa.
Tapi di sini teman-teman ya ada persiapan juga tampil gitu. Jangan asal-asal tampil juga, nggak tahu pembahasan tampil gitu. Bikin malu aja sih. Gitu. Itu sih sederhananya tentang public speaking ini. Dan saya kemarin sempat ada webinar juga pelatihan public speaking. Nah, mungkin teman-teman yang belum join ini, belum ikut kemarin pelatihan, bisa lihat itu isi pelatihannya di YouTube. Cari aja Raihan Pakot channel YouTube. Nanti ada link untuk kegiatan latihan kemarin seperti itu. Dan insya Allah kedepannya saya juga sedang menyusun buku tentang public speaking, ya mohon doanya agar bukunya cepat kelar dan bisa berbagi manfaat kepada teman-teman semua. Nah, mungkin sekian yang kita diskusikan pada siang hari ini. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar dan kapan-kapan saya bahas, saya jawab dari pertanyaan teman-teman. Dan teman-teman ada saran lainnya silahkan ditulis kolom komentar ya. Mungkin sekian sih yang kita diskusikan pada siang hari ini. Dan di sini ya suasana semakin panas, jadi saya harus segera berpindah atau akan terkena panas ya. ITS ini enak sekali ya, sejuk, nyaman. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.